warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Yusuf. Siang Pak. Ya, senang bertemu dengan Anda. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Ya, saya senang bertemu dan Anda berkunjung ke tempat saya untuk membicarakan berkaitan dengan peningkatan keterampilan kucing Anda. Dan saya ingin tahu nanti dengan jadi coach, terus yang menjadi kucingnya siapa nanti? Pak Umam Pak nanti Pak. Oh ya, Pak Umam. Saya ingin memberikan dukungan untuk kegiatan kucing hari ini. Bagaimana saya bisa membantu saudara ini? Terima kasih Pak Tikin. Terima kasih atas waktu yang Pak Tikin berikan. Saya ingin nanti Anda membimbing saya dalam meningkatkan mendengarkan kemampuan presensi, mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang bermakna. Baik Pak Yusuf, saya akan mendukung Anda dalam hal ini. Terus bagaimana yang ingin Anda fokuskan pada sesi observasi kali ini? Saya berharap bahwa Pak Vicky nanti itu memperhatikan bagaimana cara saya di dalam mendengar aktif serta mengajukan pertanyaan yang bermakna dan berbobot. Atas itu Pak Vicky. Oke Pak Yusuf, saya sudah mencatat semua. Terus menurut Anda ini sejauh mana tingkat kemampuan Anda dalam hal ini, terutama nanti katanya dengan pelaksanaan kucing? Saya merasa peningkatan dalam mendengarkan aktif dan merumuskan pertanyaan yang efektif serta berguna dalam proses kucing tadi nantinya Pak, yaitu guna untuk membuat pertanyaan itu lebih berbobot dan bermakna sesuai dengan alur diri Pak. Oke, terima kasih, saya paham. Terus harapan Anda dari observasi kita nanti apa itu? Saya berharap observasi nanti memberikan umpan balik yang membangun untuk diri saya, dapat membantu perkembangan saya khususnya di dalam mendengarkan aktif dan membuat pertanyaannya bermakna dan berbobot. Oke, terima kasih. Ya, demikian yang observasi harapannya nanti setelah dengan praktek kucing, terus nanti kucingnya adalah Pak Umam bisa berjalan dengan lancar dan bisa menghasilkan sesuatu yang nanti bisa bermanfaat terutama untuk diri. Oke, silakan dilanjut. Berarti silakan Anda menjadi coach dan kucingnya Pak Umam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Om? Sehat? Masya Allah. Alhamdulillah. Gimana nih? Sehat. Gimana nih? Apa sih? Alhamdulillah ya hari Ini ini. tujuan kita untuk pertemuan hari ini apa ini Bang Om? Pak Yusuf ya, setiap ada pertemuan pasti memiliki tujuan. Walaupun hanya sekedar berbincang-bincang, ngobrol gitu ya. Tapi untuk siang hari ini sedikit agak serius Pak Yusuf. Karena terkait tentang keresahan hati saya melihat minat membaca siswa di kelas saya terutama di sekolah ini akhir-akhir ini minat baca siswa kita itu menurun terkait literasi membaca kunjungan di kampus saya mengalami keresahan. Apa rencana yang sudah Pak Umam buat untuk pertemuan saat ini? Rencana untuk yang pertama jelas bertemu dengan Pak Yusuf karena saya menganggap Pak Yusuf ini lebih senior dari saya, pengalamannya lebih banyak. Terus Pak Yusuf ini juga sama posisinya dengan saya, wali kelas. Ini juga bertemu langsung dengan murid-murid ini dari kelas tinggi, kelas 4, kelas 5, kelas 6 melihat kelas menurun. Saya mengalami di kelas 5, Pak Yusuf juga mengalaminya di kelas 4. Jadi rencana saya ini pertama nanti dilanjutkan dengan berkonsultasi atau bicara dengan sekolah masih jawab. Ini kira-kira rencana yang dibuat
buat ini sudah benar-benar matang? Insya Allah Pak, rencana saya ini insya Allah matang. Rencana saya juga ini terkait dengan program yang akan saya buat nanti Pak, terkait peningkatan membaca siswa, peningkatan literasi siswa. Ini nanti saya akan membuat program gemas Pak. Jadi gemar membaca oleh siswa. Nanti di setiap kelas ini dibuat pojok-pojok baca. Kemudian kalau memungkinkan dan semua pihak sekolah ini mendukung, saya ingin membuat bukan hanya di dalam kelas tapi juga di pojok-pojok yang strategis di lingkungan sekolah itu dibuat dengan pojok baca. Apa saja kekuatan yang sudah Pak Umam miliki untuk mencapai tujuan tersebut Pak Umam? Tentunya kekuatan yang saya miliki ada. Pertama, keyakinan dari diri saya sendiri bahwa program ini harus dilaksanakan dan harus berhasil, karena tujuannya ini untuk meningkatkan minat baca, untuk menghidupkan kembali perpustakaan. Itu kekuatannya ini ya saya rasa mampu. Kan tentunya di dalam mencapai tujuan tersebut tentunya ada hambatan ya. Betul sekali Pak Yusuf. Hambatan apa saja yang mungkin menghalangi nantinya Pak Umam dalam meraih tujuan yang sudah dirancangkan sebelumnya? Setiap program atau kegiatan ini pasti memiliki kendala tersebut, mungkin sesuatu yang besar atau yang kecil. Untuk menangani hal tersebut ya saya contohkan, misalkan ada penolakan dari warga sekolah terkait program gemas ini, gemar membaca siswa ini. Ya, mungkin yang menolak itu kan tidak semuanya, hanya 1-2 orang atau beberapa. Nanti saya akan mencoba untuk menyelesaikan hambatan itu dengan cara yang bijak. Apa rencana utama, yang paling utama dalam mencapai tujuan gemas itu yang telah Pak Umam rencanakan? Yang paling utama ini Pak Umam. Rencana yang paling utama tadi untuk menyelesaikan hambatannya dulu nih, sebelum mencapai tujuan utamanya ini. Yang pertama akan saya lakukan adalah tadi menyelesaikan hambatan tersebut dengan cara mengajak bicara dari hati ke hati, mengajak siapa-siapa saja yang menolak ini untuk memberikan informasi tentang program gemas tadi, bahwa program ini dapat meningkatkan minat baca siswa, dapat meningkatkan kunjungan ke perpustakaan dan sebagainya. Apa yang Pak Umam nanti strategi yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan yang sudah direncanakan tersebut? Strategi yang akan saya gunakan yang pertama, meminta izin kepada kepala sekolah sebagai pemangku kepentingan sekolah. Tentunya kalau sudah mendapatkan izin dari kepala sekolah, saya akan membentuk tim kecil untuk melaksanakan program tersebut. Yang pertama saya ajak rekan sejawat Pak Yusuf, nanti saya jadikan tim untuk membuat program ini. Kemudian setelah itu terbentuk tim, maka akan saya informasikan kepada anak-anak, kepada wali murid untuk mendukung anaknya agar gemar membaca. Apa komitmen yang Pak memiliki dalam membuat untuk rencana aksi pembuatan program gemas, terutama pojok baca di kelas? Komitmen yang akan saya lakukan nanti adalah pertama itu menjaga tekad saya agar tidak mudah menyerah. Saya harus mempunyai semangat untuk terus menjalankan program ini apapun nanti hasilnya. Kalaupun nanti program ini berjalan dan kurang mendapat respon dari anak-anak, saya tidak boleh menyerah. Saya harus berkomitmen agar program ini tetap berjalan bagaimanapun caranya. Siapa dan apa yang membuat Pak Umam itu bertahan dalam menjaga komitmen tersebut? Yang pertama yang membuat saya mau bertahan itu adalah peserta didik sendiri. Saya membuat program ini tujuannya untuk peserta didik. Jika peserta didik ini tidak ada yang mendukung atau meningkatkan program membaca mereka, siapa lagi? Terus yang kedua adalah rekan sejawat Pak Yusuf sudah memberikan dukungannya, kemudian kepala sekolah juga alhamdulillah sudah memberi dukungannya. Ini yang menguatkan saya. Apakah Pak Umam berani bertanggung jawab atas komitmen yang telah dibuat?
Insya Allah siap Pak Yusuf. Saya harus bertanggung jawab terhadap segala program yang saya ajukan. Luar biasa. Semoga apa ya Pak Yusuf ya, dengan pertemuan kita pada siang hari ini program Gemas bisa terlaksana dengan baik ya. Pak Yusuf tadi sudah memberikan dukungan yang luar biasa kepada saya, kepala sekolah juga. Ini semoga program saya ini bisa terlaksana, kemudian siswa juga bisa meningkat program ya, literasi membacanya. Terima kasih Pak Yusuf sudah memberikan waktunya untuk saya. Terima kasih sekali. Terima kasih. Ya, tadi saya sudah mengamati dengan Imam dengan staf ikut dan Pak ini setelah tadi ada observasi dan sekarang pasca observasi. Setelah tadi saya mengamati proses coaching yang telah dilakukan oleh coach Pak Imam. Ini yang pertama, bagaimana Pak atau Pak Yusuf ini tadi menilai sendiri performa dalam kompetisi tadi? Untuk saya sendiri merasa sudah sesuai dengan alur tirta ya Pak. Itu menurut saya Pak. Terus yang membuat Pak Yusuf menilai demikian tadi? Ya karena ada peningkatan dari kemarin, dan ini lebih meningkat lagi alur kita. Ya, baik. Dari pengamatan saya tadi, izin saya menyampaikan pengamatan saya bahwa saya mengamati tadi pada saat terutama berkaitan dengan rencana, ya, berkaitan dengan rencana tindak lanjut tadi, yaitu pada saat di pertanyaan-pertanyaan yang mengacu pada rencana, Pak Yusuf ini melakukan ada satu pertanyaan yang menurut saya itu kurang apa ya, kurang pas atau kurang tepat berkaitan dengan rencana tindak lanjut, terutama tadi berkaitan dengan program Gemar Membaca tadi, apa yang tadi disampaikan oleh Pak Imam. Ya, namun demikian saya juga melihat hal-hal yang masih bisa dikembangkan. Ya, misalnya tadi saat bahwa untuk pertanyaan yang berkaitan rencana ini masih terlalu panjang, harapannya tidak langsung pada poin, sehingga ada perasaan bahwa untuk rencana tindak lanjut tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Umam ini masih mengambang, artinya tingkat keyakinannya kurang. Nah, sehingga saya mengerti Bapak Yusuf ini melakukan pertanyaan yang artinya ada miskonsepsi di alur kita tadi, sehingga ya sebetulnya kalau merujuk ke standar seharusnya bahwa alur kita itu memang tidak ada pertanyaan yang artinya mendikte atau mengejudge, ya, mengadjustment terutama Pak Yusuf dengan Pak Umam. Tapi ya menurut Pak Yusuf itu gimana nih menurut Pak Yusuf? Kalau saya sih tadi tidak ada menjas ya, hanya mendukung apa yang disampaikan oleh Pak Umam. Jadi tidak ada menjasnya, itu tidak. Terus untuk rencana tindak lanjutnya Pak Yusuf sendiri ini berkaitan dengan coaching, ini coach berkaitan dengan itu, rencana tindak lanjut dengan apa? Kami ingin menggali lagi lebih dalam lagi. Baik, dari diskusi kita ini apa yang sudah terbayang oleh Pak Yusuf untuk meningkatkan lagi performa terutama di area coaching? Saya harus lebih belajar lagi, lebih mendalami lagi tentang membuat pertanyaan yang berbobot dan bermakna. Jadi kapan itu kira-kira? Ya dalam waktu dekat ini Pak. Ya insya Allah nanti dalam aksi nyata kami, Ya. insya Allah waktu dekat ini Pak.
di mana itu tepatnya? Di kelas kami atau di sekolahan kami SD Negara Tahap 4. Saya membantu nanti pada pelaksanaan aksi nyata nanti berkaitan dengan coaching, berkaitan dengan modul 2.3 coaching, berkaitan dengan coaching untuk supervisi akademik yang membantu. Ada rekan-rekan guru Pak yang bantu, terus selain itu juga mungkin ada teman CGP yang bantu. Nah, baik, sebagai akhir dari pertemuan kita dalam proses kali ini ya kita sama-sama belajar dan mengerti pada saat saya dan jenengan terjebak dan kondisi tentunya bisa menggunakan alur cerita yang sebenarnya, sehingga harapannya adalah proses supervisi adalah bukan hal yang ditakuti tapi sesuatu yang bisa membawa ke arah yang lebih baik. Saya kira itu, dan harapannya sudah bagus, dan harapannya adalah ini bisa lebih ditingkatkan lagi, harus sering latihan, sering belajar, sehingga harapannya untuk proses